Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Di balik temaram lampu jalanan dan sunyinya gang-gang perumahan, bahaya kriminalitas seperti begal dan jambret jadi ancaman. Para pelaku kejahatan kini semakin nekat. Mereka kerap mengintai korbannya yang lengah berjalan sendirian di ruang yang minim jalan keluar. Seperti yang dialami seorang mahasiswi di Sumedang, Jawa Barat. Niat hati ingin pulang, namun justru berakhir menjadi korban kejahatan. Seorang perempuan tengah berjalan di sebuah gang sempit perumahan. Dari depan terlihat sebuah sepeda motor datang dari arah berlawanan. Suasana mulai mencekam saat sepeda motor mulai mengejar korban. Korban berlari hingga terjatuh. Akibat peristiwa itu, korban yang merupakan mahasiswi dari Universitas Padjadjaran ini mengalami luka di bagian kaki. Seperti hari-hari biasa, korban sebagai anak kos keluar rumah untuk membeli makan malam. Namun kejadian Selasa malam tersebut tak pernah ia bayangkan. Tengah berjalan di dalam gang menuju rumah kos, ia diancam orang tak dikenal dengan senjata tajam. Korban panik dan langsung berlari sambil teriak minta tolong. Namun dalam kondisi tersebut, korban tersandung hingga terjatuh. Pelaku tancap gas hingga akhirnya melindas korban dengan sepeda motornya dan langsung kabur. Anak kecil, lama-lama suaranya tuh makin merinding, masa kenceng banget gitu, teriaknya minta tolong. Akhirnya dilihatlah dari lantai 2 sini, aku lihat ternyata si tetenya itu udah jatuh, terus motornya udah keluar ke sana, udah kabur. Dari pemeriksaan polisi, aksi jambret dan kekerasan di gang tersebut bukanlah pertama kali terjadi. Di hari yang sama, berselang waktu 10 menit sebelumnya, aksi serupa juga terjadi, saudara. Seorang mahasiswi yang tengah berjalan menjadi sasaran jambret, namun ia berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Menurut warga, di hari yang sama terjadi 2 kali percobaan penjambretan di lokasi. Anak mahasiswa yang kebetulan kos di Pak Kades kebetulan lagi pelatihan di Bandung. Anak mahasiswanya juga sama korban penjambretan. Waktunya tepat jam 7 atau jam 7 lebih, jam 8 kurang. Ternyata yang di video yang rame di warga itu ternyata bukan mahasiswanya, itu berarti beda orang. Ternyata 2 kejadian. Bermodalkan rekaman kamera CCTV di lokasi, polisi langsung mengantongi identitas kendaraan dan pemilik sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Jumat 15 Mei malam, polisi langsung menggerebek sebuah kafe tempat sepeda motor pelaku terparkir. Tak butuh waktu lama, polisi juga langsung menangkap pelaku pembegalan sekaligus penabrak mahasiswa yang merupakan karyawan kafe tersebut. Dari lokasi, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya, jaket, dan sebuah senjata tajam. Polisi menyebut motif pelaku mengincar barang milik korban. Melakukan penodongan kepada korban menggunakan sajam untuk mengambil handphone, kemudian mengancam korban agar tidak berteriak. Tetapi korban berteriak minta tolong sehingga korban terjatuh dan tersangka langsung menabrak dan melindas korban dengan menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka. Tak hanya di gang-gang sempit, jalanan sepi yang minim aktivitas juga kerap jadi surga para pelaku kejahatan jalanan. Korban yang lengah dan tak waspada dengan kondisi sekitar jadi mangsa empuk para pelaku. Perempuan pengendara motor, lansia, hingga anak-anak seringkali menjadi sasaran. Beberapa waktu lalu, seorang perempuan yang merupakan tamu hotel di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjadi korban jambret saat berjalan kaki di siang hari di sekitar area hotel tempat ia menginap.
Dari pantauan CCTV terlihat korban tengah berjalan seorang diri sambil bermain handphone. Korban terlihat dibuntuti 2 orang yang berboncengan motor. Pelaku yang berboncengan motor sempat mendahului korban, lalu berbalik arah dan merampas telepon genggam korban. Pelaku melarikan diri usai beraksi. Naik motor berdua, dia itu ciri-cirinya yang satu agak gemuk, yang satunya tuh kecil, pendek sih, tapi dia pakai masker. Nah terus si pelaku yang di belakangnya tuh bawa HP sambil gini. Aksi jambret yang meresahkan akhir-akhir ini juga menyasar anak-anak, saudara. Seorang anak laki-laki menjadi korban jambret saat tengah bermain ponsel di jalan. Pelaku terlihat mengatur strategi dengan berputar arah lalu menunggu korban yang sudah diintainya. Saat korban mendekat, pelaku merampas ponsel dari genggaman anak yang diketahui berusia 11 tahun. Saat ponselnya diambil pelaku, sang anak melawan dan sempat terjadi tarik-menarik. Korban terus mempertahankan ponselnya hingga bergelantungan di sepeda motor pelaku. Melihat korban bergelantungan, warga pun mengejar. Namun pelaku berhasil kabur. Ada bunyi putra, jambret, saya keluar. Itu tuh anak masih kegantungan di motor. Karena refleksnya itu dia saking nenek HP-nya, begitu udah tepuk. Apa jatuh dua-duanya, ketindihan tuh anak motor. Kemudian juga pikiran tuh HP-nya ke bawah sama dia, junduk tuh. Lalu apa udah jatuh, dipungut teman-teman saya tuh. Udah, makanya besok-besok jangan main HP di jalan. Para pelaku kejahatan saat ini semakin berani dan tak kenal waktu. Aksi ini sangat meresahkan dan membuat warga panik. Dengan meningkatnya kenekatan pelaku kriminal ini mengharuskan warga untuk selalu siaga dan waspada. Karena kejahatan kerap terjadi akibat adanya kelengahan dan kesempatan. Kesempatan sekecil apapun dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila kita tidak berhati-hati.